Zuma, kau itu mempelintir-pelintir ayat Alkitab saja. Oh, goblok. Coba baca Filipi 1. Zuma terpelintir ayat Baca Filipi 1 Alkitab. nomor 18 coba. Coba dong. Baca Filipi 1 nomor 18 dong. Pakai data, itu Bang Zuma pakai data semua. Ayo. Bang, ini siapa namanya? Ampi mendingan tuh apa namanya turun aja lah. Lu omong sama mereka orang Islam ini nggak bakalan lu ketemu, susah. Susah. Saya sudah tahu abangku. Susah. Lu nggak bakalan ketemu. Kau menderita sih nggak suruh turun. Turun aja Mereka kalau mau turun pintar silakan. daripada semuanya mereka. Karena kami menggunakan data, akal, kalian hanya doktrin, dogma saja. Itulah bedanya kita, kawan. Ada orang yang memberitakan kasih karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di Kasih sini. itu hukum Taurat. Kasih itu hukum Taurat. Kau tipu, Suma kau tipu, tukang Kasih tipu. itu hukum Taurat. Tidak ada Ulangan Galatia, 11 tidak ada nomor 1. 16 ini tidak ada. Kasih kepada Kau menipu Tuhan. Suma. Ulangan Cuma kau 11 tukang nomor tipu. 1. Memang kau Yosua diperbolehkan 22 tipu nomor dalam 3 hal, 5. jadi kau mau berbohong. Kasih Ini kepada tidak ada di Tuhan sini. Ada orang adalah yang taat memberitakan kepada ke Kristus perintah-perintah karena kasih. Tuhan. Sebab mereka Kasih tahu kepada bahwa manusia, aku ada di Matius sini 5 nomor untuk 19 adalah pembelajaran taat itu. kepada Taurat. Kau Jadi tipu kasih itu semua. adalah hukum Taurat. Itu. Sedangkan Kristen Cuma kau tidak menipu, percaya. Ini Orang Filipi 1 Kristen ayat tidak 16 percaya ini kepada tidak ada hukum di sini. Taurat. Kau menipu. Orang Kristen percaya kepada 13 surat karangan Paulus. Boleh. Kau cara menipu, Jadi karena kesimpulannya kau teman-teman, berbeda dalam 3 hal. saudara kita Kristen Dia Ampi menipu sudah itu, mengakui Bang, bahwa karena memang 13 Tuhannya surat penyesaat. Paulus Allah itu itu ternyata penyesaat. bukan firman Allah Tuhan. penyesaat, Tepuk tangan dulu. Memang itu bukan firman Tuhan, itu pengalaman. Jadi yang mengajarkan Yesus itu mati terkutuk, dosa diwariskan, Yesus orang di lahir Galatia. punya dosa. Kristen itu semua cuman karangan Paulus, ternyata bukan firman Tuhan. Allahu Kabur Akbar, dia, Gurunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Ya, Sakman, jangan tantrum lah Bang Sakman. bisa nggak? Saudara Sakman bisa nggak diskusi baik-baik, nggak kesurupan gitu? Bisa nggak? Bisa nggak, Bang? Kita Yasin membahas. 14. Oke, saya Yasin baca. 14. Baik, saya baca Yasin surah Yasin. 14. Baik. Sabar ya. Saya baca surah Yasin Sama sebagaimana. tafsirnya ya, sama itunya ya. Iya, Suma. saya baca surah Yasin. Anda nanti yang menjelaskan kepada ayat 16 saya. ini. Kau jangan bohong-bohong Oke. begitu. Sabar Pak Ampi, nanti dulu Sabar, Pak Ampi. sabar. Kasihan Pak Ampi. Kita baca surah Yasin dulu sebagaimana apa yang diinginkan oleh saudara kita Sakman. Mana tahu kita umat Islam ini bisa belajar kepada beliau. Amin. Yang mungkin beliau merasa pintar daripada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Is arsalna ilaihi muthnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Silakan, apa yang Anda ingin jelaskan di sana? Silakan, Bang. Siapa sebenarnya itu si Paulus, si Simon? Tidak sama ada Paulus Yohana? di situ, nggak ada, Bang. Hah? Nggak ada nama Paulus di situ. Oh, berarti Mana kamu ada? goblok, kamu menutup-nutupin. Kamu memang Astagfirullahaladzim. bejat kamu. Oh. Bejat kamu memang. Coba Anda jelaskan ke saya mana Bulus di situ, Bang. Ayo, Bang. Mana Bulus di situ, Bang? Ada nggak, Bang? di situ Bulus? Ngomongin data aja Bang Sakman, jangan menyerang Kamu yang pribadi. punya data, tapi kamu nggak mau ngeluarin data itu. Buka datanya, buka. Silakan. Buka Ya, datanya. silakan, Bang. Betul itu Kamu tadi buka. yang dibacain Kamu buka Gurunda datanya. itu betul Saya itu udah Bang baca. Sakman. Yang dibacakan benar, saya Gurunda itu baca. betul. Menurut tafsir itu. Dengerin dulu, menurut tafsir itu siapa dia? Mursalun. Saya juga Orangin nama bisa saya. mentafsirkan. Yang ditafsirkan di situ adalah bom, bisa. Tapi harus Berarti kembali kamu- kepada Al-Quran, berarti kan? Kamu nggak mau buka datanya. Tafsiran harus kembali kepada Nggak Al-Quran, bisa bukan? buka kamu datanya. Kamu memang Nah, penipu. sekarang di situ Penipu kamu. utusan Kamu penipu. tersebut, utusan Kamu tersebut penipu kamu. diutus oleh Allah. Diutus oleh Allah untuk mengajarkan kemudian orang-orang bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah Rasulullah.
bukan Tuhan. Sedangkan Paulusmu mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Beda, nggak nyambung. Nggak nyambung, Saudara Sakman. Yang itu siapa yang tiga itu? Nah, Ayo, di dalam tafsir diterangkan bernama Bulus. Bulusnya mengajarkan kalau Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Dongo kamu, Baulus. Ya udah, Baulus atau apapun itu ceritamu. Dongo berarti kamu. Dia ah. datang kemudian mengajarkan bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Sedangkan Paulus itu mengabarkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang bukan manusia. Beda kawan. Jadi kamu mau menjilat Al-Quran, mau menjilat-jilat tafsir Al-Quran, tidak akan bisa meloloskan Paulus sebagai orang yang terindikasi diduga bertemu dengan setan di padang gurun. Jadi terindikasi Paulus ini ketemu dengan iblis di padang gurun, di mana iblisnya mengaku Yesus Kristus. Muhammad yang bertemu dengan iblis. Tidak ada, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertemu. Al-Kabir itu Muhammad Tidak bertemu dengan pernah setan Nabi putih. Muhammad bertemu dengan sosok Setan berupa putih. cahaya mengaku Yesus Setan Kristus. putih itu sudah. Sedangkan Yesus anak Maria berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblis sang penyesat itu datang dengan memakai Yesus Kristus. Dan yang pernah bertemu dengan sosok cahaya bernama Yesus Kristus itu hanya Paulus. Dan orang banyak yang disesatkan kemudian oleh Yesus Kristus itu bernama Kristen. Dan Anda sudah mengakui tadi bahwa 13 buku yang diterima Paulus dari sosok makhluk halus bernama Yesus Kristus Paulus tidak itu pernah ternyata bukan menerima firman Tuhan. menerima Injil. Kau Kurang apa lagi? karena kau Menderita tidak punya kau pengetahuan kan, tentang kubu kuat. Alkitab. Menderita Makanya kan? kau bilang menerima itu. Tidak ada itu. Menderita kan? Itu surat Menderita kan, Paulus saudara kepada kubuat? jemaat di Galatia, surat Paulus itu adalah pengalaman tentang pengalaman. Siapa bilang itu pengalaman? Yesus. Siapa bilang itu adalah berita atau kabar baik yang diterima Kau punya Paulus itu, dari kalau kita sosok tanya yang bernama orang Yesus Islam itu? Di sini kita tanya Al-Quranmu itu dari mana? Dari surga langsung. Jadi Ya itu betul. kayak jadi buku Itu turun berasal langsung dari langit. Mana? Al-Quran itu berasal dari langit. Sedangkan Dari langit Paulus mana? mengaku Tidak ada menerima kasih itu Injil dari langit. dari bukan manusia. Gitu loh. Itu dari setan. Nah, yang berasal dari setan itu yang diterima Paulus. Yang berasal Itu dari jelas setan itu. itu yang diterima Muhammad. Enggak dalam dong, doa. enggak. Karena Doa Yesusnya kelas. berkata, waspadalah Tapi kepada Al-Kabir iblis, cuma mengatakan setan, bahwa setan putih yang itu datang bertemu kepadamu dengan memakai Muhammad. nama Yesus Kristus. Begitu. Jadi Matius setan itu yang 24, nomor 4, Itu buat nomor Muhammad. 5. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti setannya mengaku Yesus Kristus. Siapa itu yang bertemu dengan sosok itu? Paulus. Apa nama agama yang didirikan Paulus? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi teman-teman sekalian, tadi ada video yang datang ke saya. Di situ ada Paul Zong, di situ ada siapa? Sopiatul. Lalu di situ ada kemudian Erben, ada beberapa kemudian termasuk kalau tidak salah ada Edis. Jadi orang-orang yang sudah lari ke luar negeri ini itu punya niatan kemudian untuk mengkristenkan Indonesia. Jadi Edis dan juga si Edwin yang sudah di Belanda katanya sudah sementara ini menurut informasi dari Paul Zong dia sedang mengurus KTP Belanda. Jadi ada beberapa tokoh, ada beberapa oknum dari penghujat Islam yang diindikasi akan bersatu dengan para penghujat ini yang punya niatan untuk menghancurkan Indonesia dalam hal keagamaan. Ada videonya sebagai bukti di saya.
bahwasanya mereka kemudian mengatur rencana siasat besar untuk menghancurkan Indonesia agar Indonesia ini hanya ada satu agama, Islam tak ada lagi di Indonesia dan yang ada hanya Kristen. Itu videonya ada, kalau ada yang bisa putar di sini saya akan kirim diputar sebagai bukti akurat bahwa memang mereka ini dalam hal ini Kristen ya berencana kemudian untuk menghapuskan Islam di Nusantara ini di Indonesia. Jadi yang terindikasi nantinya kemudian ingin keluar bersama dengan mereka Lina Tidak Jaya, karena Lina Tidak Jaya ini kan sudah panggilan kedua dan semoga aja ada jemputan paksa langsung ya. Kemudian si RK, kemudian si Kiamat, lalu si Agatha, kemudian siapa lagi? Teman-teman dia ini yang si CP itu diantaranya yang terindikasi nantinya akan berkongko-kongko di luar negeri. Mereka akan bikin base camp di luar untuk menyusun rencana menghapuskan Islam di negara kita ini. Videonya ada ya teman-teman. Kalau ada yang bisa putar saya kirimkan. Mudah-mudahan ini kita bisa jadikan sebagai acuan bahwa apologet Islam, apakah yang berafiliasi dengan API atau apologet Islam yang berdiri sendiri, satu sama lain harus saling menguatkan dan merapatkan barisan demi menjaga NKRI agar tetap menjadi negara yang berketuhanan yang Maha Esa, bukan berketuhanan yang Maha Tiga ya, tetapi tetap Esa, yaitu Allah sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik yang kita cintai ini. Jadi kalau ada teman yang ingin memutarkan, Dinda Rosi bisa buka kamera nggak biar saya kirim? Bisa Bang. Bisa ya? Tapi kamera belakang ya. Saya kirim kemana ini videonya? Ke nomor aku. Apa Bang Ardiansa juga Bang boleh Ardi. tuh? Oh Bang Roji, Bang Roji. Kirim ke grup. Oji bisa dek? Saya keluar dulu ya, kirim ke grup aja. Oke. Di grup kayaknya sudah ada, Ji. Siap. Saya kirim. Buka dulu lagi Bang. Iya. Ada saya kirim barusan. Maaf Bunda, maaf masih menakkan listrik. Saya bisa. Siap. Ada saya ada monitor, cuman bagaimana cara yang ke saya ya? Ya kasih nomor ke Bang Biarkan Juma nanti lah. Ninda Oji aja coba. Jadi saya menghimbau ya silakan. kepada teman-teman saya semuanya, para pembela Islam dari rongrongan pendangkalan akidah para penghujat, untuk merapatkan barisan, terlepas kita ini dalam satu aliansi yang sama atau dalam organisasi yang sama, yayasan sama ataupun tidak. Yang pasti kita harus merapatkan barisan untuk kemudian menghalau ya, niatan busuk dari para penghujat-penghujat dari umat Kristen yang bertujuan untuk menghancurkan negara yang kita cintai ini dengan menghapuskan Islam di Nusantara. Dan kalau ada upaya menghapuskan Islam di Nusantara, ya artinya apa itu teman-teman? Karena tidak mungkin mereka hanya bersurat ke kita, bersurat kepada para ulama, ke MUI misalnya, kepada yang terhormat MUI, tolong bubarkan Islam, lalu bubar. Itu nggak mungkin. Pasti kita sudah bisa membayangkan apa upaya mereka untuk menghapus Islam di negara yang kita cintai ini. Kira-kira menurut saudara, upaya apa yang bisa menghapuskan Islam di Indonesia ini? Ada nggak yang bisa bicara? Upaya apa yang kira-kira mereka para penghujat-penghujat Islam yang lari ke luar negeri ini yang akan mereka lakukan? Tindakan apa yang mereka lakukan sehingga Islam bisa dihapuskan di Nusantara, di mana semua roda pergerakan negara kita itu dijalankan oleh 80%, 87% umat Islam, mulai dari presidennya sampai ke bawah itu Islam, dan mereka berencana menghapuskan Islam di Indonesia ini. Kira-kira menurut saudara apa yang akan mereka lakukan?
Nah ini kita dengarkan ya. Silakan Dinda Oji. Pada kenyataan memang kita tidak bisa melakukan hal ini di Indonesia, ya teman-teman ya. Dan doakan saja Bang Edi dan saya masih sehat sampai beberapa tahun ke depan, sampai kita mempunyai generasi-generasi yang bisa menggantikan. Oji dibenarin, Dek, dibenarin biar maksimal kita dengarkan. Pakai suara aja Bang ya. Nanti tidak kelihatan wajahnya mereka. Oh siap. Generasi-generasi yang bisa menggantikan Nanti dibilang kita buat-buat sendiri kan gitu. dibanding saya tentu saja. Ya karena kita nggak semuanya ada. Sebentar aja yang nampak mukanya mereka dengan poin-poin yang ini mereka sampaikan. Ya itu THR, thank you. Thank you ya Pak ya, saya turunkan ya. Oke, Pak Paul ada yang mau disampaikan Pak? Kayaknya Pak Paul kemarin udah gabung sama Erwin ya Pak. Erwin udah di sana Pak. Suaranya agak kecil ya. Kayaknya bakal. Iya Bang, suara agak kecil. Nggak jelas, Bang Oji nggak jelas. Jadinya nanti bias, harus jelas. Siap. Kayak gini sebagai 2 perangkat doang ini. Nggak ada soundcard soalnya. Suaranya nggak ada. Kang Jan ada soundcard Kang Jan? Nggak ada. Bang Ardi bisa nggak kirim WA ke saya? Saya depan monitor nih sayang. Kalau saya bisa jelas insya Allah. Baros Ya ini ada penting Baros pakai soundcard Baros. untuk diketahui oleh teman-teman. Baros, Anda kirim ya? Ada soundcard. Oke, Anda kirim ya. Cuman soundcardnya udah lama nggak dicas. Bang gimana Bang kemarin udah? Ya ada soundcard kan Baros. Siapa yang punya soundcard nih? Soalnya suara satu lagi HP-nya kecil. Terus ada yang kirim mulut yang HP yang suaranya kenceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, saya udah WA bang, kirim ke saya bang. Tunggu Dinda. Ke nomor Excel ku ya. Si Erik, bentar ya. HP butut. Ini penting untuk diketahui ya oleh teman-teman semua. Rencana-rencana busuk mereka itu Tukar HP lagi bentar ya, Bang. udah Dinda, udah aku kirim. Oke bang. Yo Erik. Baros diperbesar Baros. Iya, diputar ya ke teman-teman yang lain juga diputar. Komal-komal lain juga diputar biar semuanya pada tahu bahwa memang keberadaan kita itu bukan tanpa alasan gitu. Ya, ini yang belum dijawab oleh teman-teman sekalian. Kira-kira cara yang mereka akan gunakan untuk menghapus Islam di Nusantara, di Indonesia ini itu apa? Memecah belah umat Islam. Kalau memecah belah pun pasti giroh Islam itu akan tetap ada ketika kemudian ada yang mencoba untuk ini, untuk menghapuskan Islam di Indonesia. Kalau memecah belah itu kan sudah nampak perjuangan mereka dari dulu. Ini yang bahaya nih, ketika ada niatan menghapus sebuah agama di negara yang justru melindungi agama tersebut. Nah, miring dan sebagainya, tapi pada kenyataan memang kita tidak bisa melakukan hal ini di Indonesia.
ya teman-teman ya. Dan doakan saja Bang Edi dan saya masih sehat sampai beberapa tahun ke depan, sampai kita mempunyai generasi-generasi yang bisa menggantikan Sofia, generasi-generasi yang bisa menggantikan Bang Edi yang jauh lebih hebat dibanding Bang Edi, jauh lebih hebat dibanding saya tentu saja. Ya, karena kita nggak selamanya ada teman-teman. Itu aja sih. Ya, selama Tuhan masih kasih kita nafas, kita harus terus memberitakan Injil. Ya. Itu THR, thank you. Thank you ya Pak ya, saya turunkan ya. Oke, Pak Paul ada yang mau disampaikan Pak Paul? Kayak ini Pak Paul kemarin udah gabung sama Erwin ya Pak. Erwin udah di sana Pak Paul. Kayaknya bakal digempur dari Amerika sama Eropa nih. Edwin. Kayaknya bakal Indonesia negeri penuhannya bakal digempur. Digempur dari Eropa, digempur dari Amerika. Mute-nya itu dibuka dulu Pak. Ya walaupun dengan ya masih ke mute suaranya nggak ada. Oke, ya si Edwin udah tinggal di Pastori sekarang. Jadi Edwin udah punya KTP Belanda sekarang, luar biasa. Cepat sekali kita ngurusnya ya, kompak semuanya. Ada beberapa juga datang nanti, ada beberapa apologet juga, beberapa dosen teologi juga sama kita, ada Yusak, ada nggak terkenal ya, tapi orangnya sangat pintar ya, sangat cerdas. Dia akan gabung dengan kita bikin sekolah apologet ya di sini ya nanti. Dan juga ya ada beberapa orang ex muslim juga, tapi nanti karena masih dalam proses. Kalau yang sudah ada prosesnya baru beri saya sebut ya, kalau sudah ada KTP, udah si Edwin udah punya KTP. Tapi boleh saya berarti bisa dibilang takbir gitu ya? Ya dong. Takbir lah, takbir. Yesus besar. Takbir, Yesus besar gitu. Apanya Yesus yang besar? Tapi ini luar biasa di pernyataannya si Sofia tuh tadi bilang kita nggak boleh tuh ya, kita nggak boleh saling serang sesama Kristen sekalipun kita berbeda. Makanya dari dulu saya selalu netral. Mau bilang Oneness, mau dibilang Tritunggal, mau dibilang saya beyond tari-tarian. Kenapa? Saya berusaha menjaga supaya netral dan jangan sampai kemudian orang-orang ini malah pergi dari kita. Kayak Oneness kemarin terpaksa saya harus saya kapokin ya, karena udah kelewatan menurut saya si Samuel sama si temen-temennya itu ya. Sebenarnya dari dulu kita baik-baik aja sama orang Oneness, cuman karena mereka terus omongannya juga keterlaluan, menyerang ya mau nggak mau kita membela diri. Tetap kita harus welcome dengan mereka. Kita welcome Pak Paul, kita menyayangi mereka. Datang kemari, saya mau omongin dia. Nggak, ini memang kelewatan kalau si Samuel ini. Mereka menyerang Pak Paul. Ya, saya mewakili mereka. Tritunggal. Tapi memang ajaran mereka, doktrin mereka di luar Alkitabiah Pak Paul. Nah, nggak bisa. Tuhan Yesus mengatakan beritakanlah tentang aku. Kalau ya, itu melenceng dari Alkitabiah bukan tentang Yesus lagi, diberitakan Pak Paul. Jangan membela dogma, saya nggak mau bicara dogma sekarang. Ya, saya nggak mau bicara dogma. Ya, sudah. Jadi ketika saya bersikap netral, ya sampai dituduh Oneness, dituduh apa segala macam, saya nggak urusan ya, karena buat saya yang penting buahnya. Dan selalu saya menyarankan buahmu apa. Kita debat, buahnya apa kalian itu, ya kan? Makanya saya bilang, kamu buah sakar, buah dada aja nggak ada, kamu mau sok-sokan nganggap orang lain sesat, jangan. Tapi yang paling penting buahnya apa. Sekarang kalau misalnya Sofiatul gabung dengan Eti, saya harap sekarang bukan hanya berdebat, tetapi kita mau sama-sama membangun Indonesia. Kita akan terbuang dari Indonesia karena apa yang kita yakini. Ya, itulah sebabnya saya pertahankan. Kalau saya jelas, kalau saya mau tekad saya tetap beri makan Indonesia, ya kan. Nah, sekarang pun program kita kan diadopsi juga oleh Prabowo, ternyata sama, ya kan, bahwa kita beri makan. Sekarang buah yang lain apa? Kan nggak cuma memberi makan saja. Buahnya kita apa? Makanya paling penting itu buahnya. Dan saya yakin kalau kita nggak saling sesat menyesatkan, nggak saling menyerang satu sama lain, saya yakin Indonesia dalam waktu dekat bisa dimenangkan bagi Tuhan, dan pasti
Indonesia hanya bisa berjaya kemah lipah logik Sinawi tata raja kalau sudah nggak ada Islam. Percaya saya, kalau sudah nggak ada Islam, karena Indonesia bangkrut, Nusantara bangkrut juga gara-gara Islam. Nah sekarang kalau kalian sudah punya rekad tadi ya, bikin sekolah apologetik di Amerika segala macam, kita kembali dari Eropa, dari Amerika, bukan saja dengan apologetika, tetapi menurut saya juga kontribusi kita buat Indonesia juga penting ya, sangat penting ya. Itu saja, sekarang saya mesti ke bengkel. Terima kasih Sofiatul dan teman-teman yang lain. God bless you semuanya, sukses ya. Oke. God bless you. Ya, thank you. God bless you too. Oke. Thank you. Agak lain ya Pak Pol itu ya. Ada Bro Juni ya. Pensang itu agak lain. Kapan Juni? Agak lain apa? Ngomong apa Jun? Buat teman-teman Udah mulai semua. ngantuk nih, kebanyakan teman-teman Kristen semua yang naik. Aduh, terus Ya, kenapa? ini Bu Kenapa? Sofi, mumpung ya kan. Sabarlah. Aku udah ngeliat ya bahwa dalam kelemahan Kristen itu ada. Ya, Fit, bentar, Fit. Jadi gini Bu Sofi, yang aku amatin ya kekristenan ini, kelemahannya kok standarnya sama dengan yang di RT 6 dalam pendidikan di sekolah tentang Kristen. Ya, agama Kristen pendidikannya kok sama standarnya gitu. Padahal Kristen itu dibangun di atas sejarah. Nah, mumpung ada Bu Sofi nih, aku yakin ya orang-orang yang di pendidikan buat anak-anak sekolah pasti ada yang dengar, termasuk yang di channelnya, mungkin di channelnya Bang Erben saat ini ya, yang di YouTube ya. Aku yakin ada gitu. Jadi mumpung lagi ini aku pengen gini loh. Sampai aku lihat ya, sekolah swasta pun pendidikan agama Kristen hanya tentang apa yang di dalam Alkitab. Sementara iman Kristen nggak bisa hanya sekedar Alkitab aja. Karena sejarah kekristenan itu sangatlah penting untuk keimanan juga. Karena Kristen bukan hanya dongeng. Ini loh yang aku pengen, teman-teman. Even pun yang udah jadi orang tua, itu kalau ada buku sejarah tentang Kristenan itu didik ke anak-anaknya gitu loh, teman-teman. Jadi nggak hanya cuman, oh ini tentang Tuhan Yesus, ini ada di Alkitab. Terus ada yang berpikiran seperti ini, oh Tuhan kita sama ternyata, cuma jalannya aja yang beda. No. Kalau anak-anak di sekolah ada sejarah kekristenan yang dipegang, ya temennya yang beda iman pun lihat sejarah kekristenan dan dia bisa tertarik, sampai dia bertanya-tanya sendiri, agama aku ada nggak ya sejarahnya? Ini loh, mungkin aku udah sering ngomong kayak gini, cuman nggak di sini gitu. Mumpung Bu Sofi banyak pendengarnya ya, maaf teman-teman. Jadi apa yang aku pikirin? Seribuan. Ya, ini masih aku bilang masih ini Bu Sofi merendah aja ini jadi ini aku. Jadi gini loh teman-teman. Intinya kita nggak boleh lepas dari sejarah kekristenan. Ya. Justru karena ini apologet, pendidikan itu seharusnya bekerja sama dengan pihak gereja gitu loh, supaya membangun lagi iman gitu loh. Urusan sekolah bukan urusan apologet, no, nggak gitu teman-teman. Buang dogma yang memisah-misahkan itu, enggak. Ini tentang keselamatan. Nggak bisa hanya pendidikan sekolah, nggak bisa. Kenapa saya ngantuk? Karena ini udah jam 2 pagi teman-teman ya. Jadi itu jangan salah gitu aja deh Bu Sofi. Bu Sofi terakhir ya, aku mau bicara ya Bu Sofi ya tentang Pak Polsyang tadi. Mohon maaf ya Pak Polsyang, saya dukung teman-teman. Oke. Pak Polsyang saya dukung apa yang dilakukan Pak Polsyang ya, Bu Sofi di dengan caranya jualan negeri masing-masing. sebentar Bu, jualan negeri. Tapi namun demikian ya sekolah itu bagus, sekolah apologet dan sebagainya bagus. Tapi yang penting jangan menyakiti kami, saya Pak Erben dan teman-teman yang lain yang sudah menginisiasi melawan bidat lalu dibentahkan gitu ya. Kami sudah berdarah-darah ya. Tapi jangan dimentahkan ini. Jangan sampai juga nanti Berhenti bang. Teman-teman di bawah ada bosan katanya mendengarnya.
Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan bang, gimana bang pergerakan bang selanjutnya kita nih bang? Jadi pada intinya video ini kalau dihabiskan sampai selesai ya, itu menceritakan bagaimana mereka para penghujat ini itu berkongko-kongko di luar negeri, lalu menyusun rencana untuk menghapuskan Islam di Indonesia. Itu yang muncul di video itu. Nah, kenapa ini saya minta untuk ditayangkan, supaya kita umat Islam ini tidak menyalahkan akan keberadaan API, bahwa memang apologet Islam itu dibutuhkan karena adanya serangan-serangan yang bukan hanya dari penghujat yang ada di Indonesia, tetapi mereka yang lari ke luar negeri juga itu menyusun rencana, dan itu bukan rencana kecil, itu adalah rencana besar. Terlepas mereka sukses ataupun tidak, tentu kita sebagai umat Islam yang mayoritas ini harus kemudian mengantisipasi supaya tidak ada kericuhan, supaya tidak ada sesuatu yang bisa merusak kemudian kedaulatan negara yang kita cintai ini, supaya tidak ada gejolak yang bernuansa sara. Maka hal-hal yang seperti ini yang mereka rencanakan itu kita harus antisipasi dari awal. Harus kita antisipasi dari awal. Jangan terjadi masa-masa seperti bagaimana pada saat Nusantara kita ini dijajah. Tiba-tiba saja ada masuk penjajah yang menyusupi kemudian berbagai macam lini seperti bisnis, perekonomian, dan seterusnya. Untuk itulah kemudian ya saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia menyampaikan kepada saudara-saudara apologet, baik itu yang ada di API atau yang ada di luar API, bahwa kita harus kemudian berhati-hati. Karena ini bukan hanya isu, tetapi ini niatan yang memang mereka sengaja. Apakah itu tujuannya untuk menarik donatur dari kalangan mereka sendiri, untuk mereka nikmati sendiri, atau memang betul-betul menarik donatur untuk melakukan satu gerakan bagaimana mereka bisa menghantam umat Islam di Nusantara ini, di negara yang kita cintai ini. Jadi kita tidak bisa kemudian membiarkan mereka begitu saja melakukan satu rencana atau susunan-susunan strategi untuk menghancurkan Islam, tetapi kita harus kemudian satu sama lain bahu-membahu untuk mengantisipasi ya adanya niatan-niatan yang tidak baik. Kenapa? Karena dengan menghilangkan umat Islam di Indonesia ini, itu sama halnya mereka punya niatan ingin menghancurkan negara ini. Karena kita di sini 87%, hampir seluruh umat Islam yang memegang peranan ya di lini yang sangat-sangat krusial, ini lini yang vital di negara kita. Jadi kapan ada gebrakan menghancurkan sebuah ideologi di Nusantara ini, itu sama halnya mengganggu persatuan, mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Karena dengan adanya agama yang ada di Indonesia ini kemudian disatukan dalam tekad bagaimana membangun negara yang kita cintai ini, menandakan bahwa negara kita ini memang negara yang punya Tuhan, negara yang berasaskan terhadap ketuhanan. Nah, kalau agama Islam yang mereka niatkan untuk mereka hapuskan, ya artinya sama halnya dia ingin menghapuskan negara yang kita cintai ini. Saya katakan seperti itu. Untuk itulah kemudian apapun ceritanya, seperti apapun rencana mereka, kita harus menjaga keutuhan negara kita ini. Kita harus menjaga persatuan negara kita ini. Mereka yang oknum-oknum ini ya harus kita antisipasi, kita harus mewanti-wanti pergerakan mereka. Karena tadi yang disebut siapa Prof Metatron itu, si Edwin ini, katanya sementara ngurus KTP di Belanda dan katanya udah hampir selesai dan itu sangat mudah. Memberikan sinyal kepada penghujat-penghujat lain untuk kabur, meninggalkan Indonesia, lalu membentuk barisan di luar dan mengambil aksi atau melakukan aksi atau gerakan atau tindakan, baik itu yang nampak di permukaan ataupun secara sembunyi-sembunyi
yang tujuannya untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Dan tentu hal ini tidak bisa kita biarkan. Untuk itu, apa yang menjadi visi misi kita selama ini, menjaga kemudian gerakan pendangkalan akidah, agar supaya anak-anak muda kita itu tidak mudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan non-muslim di luar sana yang ingin umat Islam itu murtad, itu tetap harus kita galakkan. Kita harus semakin solid, semakin kuat kerjasama satu sama yang lain untuk menjaga umat ini, menjaga negara ini dari rongrongan luar yang mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan ideologi atau apapun itu. Yang intinya kemudian adalah saya mengajak kepada kita semua untuk menjaga persatuan, keutuhan negara yang kita cintai ini. Kita pertahankan negara ini untuk tetap bersatu, negara yang majemuk, negara yang menghargai, negara yang kemudian sangat mementingkan adanya toleransi antar pemeluk agama di dalamnya, yaitu rakyat Indonesia. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan. Silakan Bang Glenn untuk perwakilan dari divisi hukum. Nanti boleh dilanjut videonya ya, dilanjut aja kalau misalnya ini dilanjut lagi sepotong-sepotong 3 menit atau 5 menit seperti itu supaya tuntas apa rencana mereka ini. Silakan. Dilanjut lagi aja ya, Bang Erik. Bang Erik. Oke Bang Glenn, silakan Bang Glenn kalau mau nambahin Bang Juma itu dari segi hukum itu gimana? Orang yang di pendidikan buat anak-anak sekolah pasti ada yang dengar, termasuk yang di channelnya, mungkin di channelnya Bang Erben saat ini ya, yang di YouTube ya. Aku yakin ada gitu. Jadi mumpung lagi ini aku pengen gini loh. Sampai aku lihat ya, sekolah swasta pun pendidikan agama Kristen hanya tentang apa yang di dalam Alkitab. Sementara iman Kristen nggak bisa hanya sekedar Alkitab aja. Karena sejarah kekristenan itu sangatlah penting untuk keimanan juga. Karena Kristen bukan hanya dongeng. Ini loh yang aku pengen, teman-teman. Even pun yang udah jadi orang tua, itu kalau ada buku sejarah tentang Kristenan itu didik ke anak-anaknya gitu loh, teman-teman. Jadi nggak hanya cuman, oh ini tentang Tuhan Yesus, ini ada di Alkitab. Terus ada yang berpikiran seperti ini, oh Tuhan kita sama ternyata. Mawar, nanti aku nggak tahu mbak. Cuma jalannya aja yang beda. Satu orang satu mawar. No. Izin. Kalau anak-anak di sekolah ada sejarah kekristenan yang dipegang, ya temennya yang beda iman pun lihat sejarah kekristenan dan dia bisa tertarik. Sampai dia bertanya-tanya sendiri, agama aku ada nggak ya sejarahnya? Ini loh, mungkin aku udah sering ngomong kayak gini, cuman nggak di sini gitu. Mumpung Bu Sofi banyak pendengarnya ya, maaf teman-teman. Jadi apa yang aku pikirin? Ribuan. Ya, ini masih aku bilang masih ini Bu Sofi merendah aja ini jadi ini aku. Jadi gini loh teman-teman. Intinya kita nggak boleh lepas dari sejarah kekristenan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru karena ini apologet, pendidikan itu harusnya seharusnya bekerja sama dengan pihak gereja gitu loh, supaya membangun lagi iman gitu loh. Urusan sekolah bukan urusan apologet, no, nggak gitu teman-teman. Buang dogma yang memisah-misahkan itu, enggak. Itu udah diputer tadi. Ini tentang keselamatan. Bang Erik, nggak bisa hanya pendidikan sekolah, nggak bisa. Stop. Udah diputer tadi, udah. Stop dulu. Udah. Yang kita butuhkan sekarang tanggapan dari teman-teman gimana? Bukan disetel ulang videonya, alamak. Belum lah. Katanya disambung kata Bang Zuma. Ya, belum nonton. Tanggapan dulu dari teman-teman gimana? Itu ngulang lagi tuh, aduh. Disambung. Diterusin gitu Bang Ardi. Tabungan Bang. Itu ngulang itu, bukan nyambung. Ngulang itu berarti sampai juga nanti apa hasil dari sekolah itu keluarnya itu aja Bu Sofi. Thank you. Injil TikTok.
Setuju. Kesel Oke, aja silakan. ngomong aku. Udah. Ya, lanjut. Siapa lagi yang mau ngomong? Pak Upit, Bu Sofi udah kasihan tuh, udah ngantuk dia biar gantian nih. Silakan Pak Upit, apa yang disampaikan? Ya sih, soalnya kan saya jujur pengen juga tuh aku tuh Bu Sofi pindah ke Amerika, karena kan saya juga pengen jadi apologet muda sih, ngikutin jejak Bu Sofi. Karena kan saya juga udah pernah on cam dan bahkan pernah debat offline sama beberapa anggota Kayaknya API. pemburit ini, pemburit nih kayaknya. Dari suaranya pemburit nih. Oh sorry, tadi belum dinyalain ya. Ya, jadi teman-teman semua itu nggak harus ngikutin kami ya. Tapi Anda bergumul masing-masing, Anda berdoa. Kalau memang itu jalannya Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan. Oke, gitu aja Pak Ovid. Ya makasih ya Bu Sofi itu. Nah, kan saya juga pengen jadi apologet. Tadi kan saya dulu kan sempat nggak semangat lagi dengan firman Tuhan, tapi sekarang saya jadi tumbuh lagi untuk mengerti firman Tuhan dan ingin memberitakan Injil lagi. Oke. Silakan gantian ya Pak Ovid ya. Ya, makasih banyak ya Bu Sofi. Saya izin turun ya. Oke. Bu Cici, ada yang mau disampaikan? Iya, kami semua pada kaget loh, Bu Sofi ini pada on. Enggak, saya sudah lama kan merencanakan ini, sudah cukup lama. Oh, sudah ya. Sebenarnya segini, saya bilang, ada mungkin sering sekali saya ngomong, sebenarnya menjadi apologet itu tidaklah gampang. Satu, kita harus menguasai sangat materi. Kedua, kita harus berhati-hati dalam berbicara, gitu ya. Banyak yang anak-anak apologet itu banyak menggampang-gampangkan sesuatu tanpa dipikir panjang. Ya, seperti Bu Alia ini sebenarnya kok kita bilang ya, dia nggak sembarangan juga dia dalam berbicara, dalam memberikan argumentasi kepada teman-teman supaya mereka juga tidak tersesat, gitu kan. Makanya saya selalu bilang berhati-hatilah dalam berargumentasi, karena yang kita berikan ini adalah umat minoritas itu mayoritas ya Bu ya. Makanya saya bilang kuasai dulu materinya kalau mau jadi apologet. Karena 1 hari 2 hari itu tidaklah gampang, itu butuh berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Di menit keberapa dia Bang? Sama kayak si Bu Tumi bilang gini, iya kita harus dari SD itu harus mempelajari sejarah. Semua jadi jangan diulang-ulang Orang yang suka simple gitu loh. Saya cuma mau menambahkan, saya mungkin akan lebih banyak memfokuskan diri dalam hal itu, dalam menjawab apologet Kristen Indonesia ini untuk Indonesia bagi Oke, untuk kawan-kawan nanti misalkan ada kelanjutannya ya, tonton aja video-videonya Bang Juma ya. Nah ini kita akan memberikan tanggapan ini dari segi hukum seperti apa, dari segi itu gimana. Oke, silakan Bang Glenn, dari segi hukum itu gimana Bang Glenn, dari divisi hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Glenn, secara hukum gimana? Ya, saya cuma punya waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 menit aja, ini saya cuma mau ngomong begini, bahwa itu sudah bisa kita duga ada rencana untuk menggulingkan ideologi negara. Itu saya duga itu. Suaranya kecil Bang Glenn. Aduh gimana sebentar ya. Udah kedengaran? Halo? Dengar tapi harus dideketin kupingnya gitu. Oh kecil ya? Iya kecil. Ya udah lanjut yang lain dulu, saya ganti gadget dulu, Udah. Bang Hari silakan Bang Hari dari Sekum. Bang Hari silakan tanggapanin, nanti Bang Glenn naik lagi. Siapa? Ya situ. Silakan beri tanggapan sebagai Sekum itu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti ayat yang sering dikutip oleh Gurunda Zuma, bismillahirrahmanirrahim. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Lanjut yang lain.
Oke, singkat, padas dan jelas. Silakan Kang Jan. Silakan untuk Ya, memberikan ya, jadi begini izin ya. Ini perspektif personal. Jadi tadi sudah terlihat secara vulgar bagaimana niatan-niatan busuk gitu. Nah, pertahanan yang paling baik itu menyerang gitu. Aduh, ada anak bentar. Oke, ya izin ya. Jadi pertahanan yang paling baik itu menyerang. Dan penyerangan kita itu sebetulnya penyerangan yang nggak usah penyerangan kita lagi. Apa ya, sesuatu yang tidak direka-reka. Kita lihat secara permukaan. Mereka sendiri sudah terpecah belah. Bagaimana si Paul Zong dia dikonfrontasi terkait ideologinya oleh Sofiatul, dan itu yang harus kita kemukakan. Jadi apapun narasi kita, saya kira kita bisa mulai dengan membuat mereka itu eksklusif dari kekristenan. Mereka ini bukan orang-orang Kristen Indonesia yang normal, mereka ini ekstremis, Kristen ekstremis. Jadi ketika melihat Paul Zong, melihat orang-orang buron-buronan tadi itu, mereka adalah Kristen ekstremis. Jangan sampai mereka bersenyawa dengan kekristenan. Mereka itu eksklusif, tersendiri, include. Jadi orang ketika melihat mereka adalah orang-orang yang jahat gitu. Dan ternyata terbuktikan begitu. Dan siapapun nanti yang mengikuti mereka berarti sedang mengikuti kejahatan. Nah, daripada kita tetap harus tidak berpecah belah itu apa? Memupuk kebersamaan gitu. Dan itu memang defaultnya kita. Di waktu yang bersamaan, default mereka pun kita expose bahwa mereka itu berpecah belah. Jadi jangan sangka mereka itu tidak berpecah belah. Jadi mereka itu sendiri. Orang-orang itu orang-orang jahat sendiri, makanya mereka ngungsi kan. Nah, mereka ngungsi keluar kan. Kalau tidak ngungsi ngapain juga? Kalau baik ngapain juga ngungsi kan? Akhirnya ada. Nah, poin pertama adalah eksklusifkan mereka dari kekristenan. Siapapun yang mengikuti mereka, berarti mereka bukan Kristen Indonesia, mereka Kristen ekstremis, menghancurkan, ingin membuat kejahatan, makar di negara Indonesia. Jadi kita tandai satu-satu. Dan ini harusnya, kalau sudah terbentuk begini, harusnya aparat mulai bertindak dengan lebih intens gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, isu-isu terkait orang-orang ini, orang-orang ekstremis Kristen ini, harusnya sudah diangkat ke yang lebih birokratif gitu. Jadi para birokrat kita itu, para pejabat kita harus mulai aware. Bapak-bapak penegak hukum kita sudah mulai aware bagaimana ada orang-orang yang ekstremis yang mulai ingin menggerogoti, bahkan sudah menggerogoti kebersamaan di negara Indonesia ini. Saya banyak diskusi dengan orang-orang Kristen, saya kira kita semua dan bersaudara gitu. Tapi karena mereka inilah kehidupan kita jadi kacau, dan terbukti secara vulgar mereka mempublikasikan, bahkan terlihat dengan jelas niatan buruk mereka. Itu poin. 2 poin. Pertama, eksklusifkan mereka. Yang kedua, para ekstremis ini diangkatlah supaya mereka benar-benar dicap buruk bahkan oleh orang-orang Kristen itu sendiri gitu. 2 poin dulu Bang Ozi, nanti lanjut lagi setelah kepikiran. Iya,